pertama ada pengertian evaluasi kurikulum. Evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Evaluasi dalam pendidikan dapat diartikan sebagai sesuatu proses dalam usaha untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan akan perlu tidaknya memperbaiki sistem pembelajaran sesuai dengan tujuan yang akan ditetapkan. Sedangkan kurikulum itu hakikatnya merupakan rencana yang menjadi panduan dalam menyelenggarakan proses pendidikan. Nah, jadi evaluasi kurikulum adalah penelitian yang sistematik tentang manfaat, kesesuaian efektivitas, dan efisiensi dari kurikulum yang diterapkan. Evaluasi kurikulum memegang peranan penting dalam proses pendidikan dengan tujuan mengetahui hingga manakah siswa mencapai kemajuan ke arah tujuan yang telah ditentukan. Nah, tujuan evaluasi kurikulum itu ada 3. Yang pertama, perbaikan program, yaitu peranan evaluasi lebih bersifat konduktif karena informasi hasil evaluasi dijadikan masukan bagi perbaikan yang diperlukan di dalam program kurikulum yang sedang dikembangkan. Yang kedua, pertanggungjawaban kepada berbagai pihak. Setelah pengembangan kurikulum dilakukan, perlu adanya semacam pertanggungjawaban dari pihak pemegang kurikulum kepada pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang dimaksud mencakup pemerintah, masyarakat, orang tua, pelaksana pendidikan, dan pendidikan-pendidikan lainnya yang ikut mensponsori kegiatan pengembangan kurikulum yang bersangkutan. Yang ketiga, penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Tindak lanjut hasil pengembangan kurikulum dapat berbentuk jawaban atas 2 kemungkinan pertanyaan. Yang pertama, apakah kurikulum baru tersebut akan atau tidak akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada? Yang kedua, dalam kondisi yang bagaimana dan dengan cara yang bagaimana pula kurikulum tersebut akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada? Pertanyaan tersebut mengimplikasikan kurang-kurangnya 3 anak pertanyaan. Aspek-aspek mana dari kurikulum tersebut yang dapat perlu diperbaiki atau disesuaikan? Strategi penyebaran yang bagaimana sebaiknya ditempuh dan persyaratan-persyaratan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu di dalam sistem yang ada. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip evaluasi kurikulum pendidikan. Yang pertama, didasarkan pada tujuan tertentu. Setiap program evaluasi kurikulum harus terarah untuk tercapai tujuan yang telah ditetapkan secara jelas dan spesifik. Tujuan-tujuan inilah yang akan memandu berbagai kegiatan dalam proses pelaksanaan evaluasi kurikulum. Setiap aktivitas manusia seharusnya memiliki tujuan yang jelas, karena aktivitas tanpa tujuan dapat dianggap sebagai pekerjaan yang sia-sia. Yang kedua, bersifat objektif. Evaluasi kurikulum harus berdasarkan pada kenyataan yang ada, dengan menggunakan data yang akurat dan nyata, diperoleh dari instrumen yang sahih. Objektif berarti bahwa evaluasi tersebut benar-benar mengikuti aturan dan kriteria yang telah ditempuh. Yang ketiga ada bersifat komprehensif. Prinsip komprehensif mencakup semua dimensi atau aspek ruang lingkup kurikulum. Seluruh komponen kurikulum perlu mendapatkan perhatian dan pertimbangan yang seksama sebelum mengambil keputusan. Dalam ajaran Islam, penelitian yang menyeluruh mencakup aspek ucapan, tindakan, dan hati nurani yang dikenal dengan istilah qauliyah, fi'liyah, dan qalbiyah. Yang keempat ada kooperatif dan bertanggung jawab. Perencanaan, pelaksanaan, dan keberhasilan program evaluasi adalah tanggung jawab bersama. Semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan, seperti guru, kepala sekolah, pemilik, orang tua, dan siswa memiliki peran penting dalam hal ini. Selain itu, lembaga penelitian dan pengembangan juga memegang tanggung jawab utama. Yang kelima, ada prinsip efisiensi. Merujuk pada penggunaan waktu, biaya, tenaga, dan peralatan secara bijaksana. Hasil evaluasi harus diupayakan agar lebih tinggi atau setidaknya seimbang dengan materi yang digunakan. Yang keenam, dilaksanakan secara berkesinambungan. Evaluasi kurikulum harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memungkinkan perbaikan. Dalam hal ini, peran guru dan kepala sekolah sangat penting karena merekalah yang mengetahui pelaksanaan, tantangan, dan keberhasilan kurikulum yang diterapkan. Prinsip berkesinambungan ini sejalan dengan ajaran istiqomah dalam Islam,
yang menentukan pentingnya kontinuitas. Dengan berpegang pada prinsip ini, keputusan yang diambil menjadi lebih valid dan stabil. Kestabilan seseorang dalam melakukan perkataan atau perbuatan tercermin dalam komitmen mereka terhadap sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada manfaat evaluasi kurikulum. Nah, manfaatnya itu ada 3 ya. Yang pertama, bagi guru, evaluasi berfungsi untuk menilai sejauh mana proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, serta untuk mengidentifikasi tingkat keberhasilannya. Yang kedua, sebagai pengambil kebijakan, evaluasi berguna untuk mengukur efektivitas penerapan kurikulum di berbagai satuan pendidikan, serta menilai keberhasilannya secara keseluruhan. Bagi orang tua dan masyarakat, evaluasi berperan dalam menilai serta mengukur hasil nyata dari pelaksanaan kurikulum, apakah telah sesuai dengan harapan dan aspirasi mereka. Selanjutnya ada fungsi evaluasi kurikulum. Menurut Scriven, fungsi evaluasi kurikulum dibagi menjadi 2. Yang pertama, formatif adalah fungsi evaluasi untuk memberikan informasi dan pertimbangan sebagai upaya untuk memperbaiki suatu kurikulum. Yang kedua, sumatif adalah fungsi evaluasi untuk memberikan pertimbangan terhadap hasil pengembangan kurikulum. Yang terakhir ada model evaluasi kurikulum. Model evaluasi kurikulum ada 5. Yang pertama, model konteks input proses produk. Model evaluasi ini disebut juga sebagai model evaluasi pengembangan. Artinya, model merupakan pendukung pengembangan suatu program kurikulum dengan tujuan membantu kepala sekolah, guru, dan pengelola pendidikan lainnya untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya supaya lebih mampu memenuhi kebutuhan program. Yang kedua, model measurement. Model evaluasi ini menitiberatkan pada proses pengukuran dalam kegiatan evaluasi. Data yang didapatkan dalam model ini adalah data objektif, bersifat kuantitatif, berstruktur. Dalam kegiatan pendidikan, model ini dapat diterapkan pada proses penilaian peserta didik. Kita dapat mengukur perbedaan antara individu peserta didik atau perbedaan kelompok. Yang ketiga, model congruence. Model ini pada hakikatnya memang evaluasi sebagai usaha untuk melihat sejauh mana kesesuaian antara tujuan yang sudah diterapkan dalam suatu program kurikulum dengan hasil belajar pada peserta didik. Pada aspek pembelajaran, hasil belajar yang dicapai mengenai perubahan-perubahan yang terjadi pada peserta didik yaitu meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat, model illumination. Model evaluasi ini memandang bahwa implementasi suatu kurikulum tergantung pada situasi sekolah itu sendiri. Model evaluasi ini bertujuan untuk mempelajari secara cermat bagaimana implementasi kurikulum di sekolah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, dan apa dampaknya terhadap pengembangan peserta didik. Yang terakhir, education system evaluasi. Model evaluasi yang diaplikasikan untuk mendapatkan diagnosa hasil dari proses pendidikan dan pencapaian seorang peserta didik. Memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, karena evaluasi ini menentukan kelanjutan dari suatu prosedur pembelajaran yang mana harus sejalan dengan kemampuan peserta didik, bagaimana pelaksanaannya, dan seberapa hasil dalam capai tujuan pembelajaran.